penghulu Nabi, kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya yang senantiasa taat pada perintah ajaran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar almarhum yang malam hari ini bersama-sama kita kumpul di rumah ini guna untuk melaksanakan takziah. Takziah yang seperti kita pahami banyak bentuknya bapak-bapak, ibu-ibu. Takziah yang kita laksanakan ini termasuk bagian dari takziah. Intinya kita bisa mengambil manfaat. Wa kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai guru besar. Cukuplah mati itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Dari setiap peristiwa satu ke peristiwa mati berikutnya, bahkan berdekatan ini bapak-bapak, ibu-ibu. Macam belum 1 bulan saya di depan sana, malam kedua, malam ini di sini lagi. Berarti kematian itu dekat dengan kita, bahkan sangat dekat. Maka orang-orang bijak, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri menghadapi mati. Aksiru dzikra hadhihi min ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan memutus kelezatan dunia. Mau apa tidak mau, suka apa tidak suka, kita pasti akan mengalami peristiwa ini. Bahkan peristiwa ini juga dialami oleh orang-orang terdahulu dengan kita. Dengan bagaimanapun caranya, bagaimana Allah mematikan kita itu terserah. Itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang-orang yang mati tidak wajar kita lihat itu berarti tidak disayang Allah. Memang sudah begitu Allah inginkan dia meninggal dunia. Semua kita dengan takdir kita masing-masing. Jangankan kita, para sahabat-sahabat utama Nabi, orang-orang di samping Nabi, orang-orang tercinta Nabi, banyak juga yang meninggal. Secontohnya sahabat Umar bin Khattab meninggal ditusuk bapak-bapak ini, meninggal ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ketika mau takbir Allah, apa pertanyaan pertamanya sahabat Umar bin Khattab? Siapa yang tikam saya? Man laktulu nih. Siapa yang tikam saya tadi? Orang bilang yang tikam kau wahai Umar adalah Abu Lu'lu'ah, orang majusi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya ditikam oleh orang yang tidak pernah menyembah Allah. Kalau saya seandainya ditikam oleh umat Islam, di situ saya sedih. Ya, berarti saya tidak sukses memimpin agama ini. Sahabat Umar bin Khattab menjadi ikon, menjadi lambang bagaimana seorang pemimpin menerapkan kehidupan sehari-hari itu dengan baik, dengan sederhana. Dia raja bapak-bapak, ibu-ibu. Kekuasaan Islam saat itu sudah hampir 2/3 belahan dunia. Di masa Umar bin Khattab, punya banyak pimpinan, punya banyak harta. Akan tetapi apa yang terjadi? Sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah, pernah dalam sejarah dia ceramah, dia pidato kenegaraannya dengan baju yang ditambal-tambal, Pak. Orang bisa hitung 13 tambalan itu. Oh, seorang raja, seorang penguasa dunia saat itu. Tapi Khalifah Umar menekuni kehidupan yang sederhana saja. Apa bedanya dengan pemimpin kita saat ini? Jauh sekali. Sahabat Umar bin Khattab, suatu ketika anaknya bernama Abdullah. Sahabatnya, anaknya namanya Abdullah. Apa itu Abdullah, Pak? Abdullah itu artinya hamba Allah. Ada 2 nama yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau boleh, Pak, kalau ada anak kita dikasih nama salah satu nama ini. Khairul asma indallah. Ada 2 nama kalau laki-laki yang sangat dicintai oleh Allah, nama itu. Siapa itu? Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau ada orang nama Abdullah dan Abdurrahman, maka kalau panggil mereka itu jangan disingkat, Pak. Ya,
Kalau orang nama Abdullah biasa sini, siapa itu? Dola. Berarti Abdullah itu namanya. Siapa itu? Man. Harusnya karena nama-nama ini bagus, nama yang disayang oleh Allah dikasih lengkap. Begitu juga orang nama Asmaul Husna. Mulai dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim sampai Ya Sabur, 99 nama Allah itu diberikan kepada manusia, itu harus dipakai abdu di depannya. Artinya hamba. Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Kudus. Tidak boleh pakai Rahman atau Rahim toh, tidak bisa Pak. Karena itu asma Allah. Asma Allah ini banyak. 99 asma Allah itu dalam Al-Quran. Dalam kitab Zaburnya Nabi Daud ada 199. Dalam kitab Tauratnya Nabi Musa ada 499 nama Allah. Ada dalam kitab Injilnya Nabi Isa ada pokoknya kalau di total 9.999, bukan 9.000, 999 nama Allah. Itu nama. Perbedaannya mana yang aslinya? Orang kan tanya. Ya aslinya sudah Allah. Alif, Lam, Ha. Luar biasa Pak, tidak ada nama seperti nama Allah. Alif, dikeluarkan alifnya terbaca lillah, Allah, kepunyaan Allah. Dihapus lam yang kedua, yang pertama terbaca lahu, dia Allah. Dihapus lam kedua, tertinggal huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang nampak, yang zahir, yang batin. Masya Allah. Itu nama aslinya. Allah sudah memperkenalkan, ini anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tetapi ada nama-nama panggilan sama dengan kita Pak. Saya contohnya, nama saya Muhammad Nur. Muhammad itu diambil nama bapak saya Muhammad Soleh, diambil di depannya. Mama saya namanya Nur Aini, diambil nurnya, makanya disambung Muhammad Nur. Tapi ada yang panggil Mamat. Ada yang panggil ini, ya, itu berarti nama panggilan saya bapak-bapak ibu. Kembali ke cerita tadi. Allah Subhanahu wa taala setelah tadi nama dua tadi Abdullah dan Abdurrahman. Maka Allah Subhanahu wa taala sahabat Umar punya anak namanya Abdullah. Dia bilang menangis ini anaknya. Dalam keadaan menangis dia tanya, bapaknya tanya, "Wahai Abdullah, lima tabki, kenapa engkau menangis wahai anakku?" Kata anaknya, "Wahai ayahku, saya ini kan anak seorang khalifah." Kata sahabat Umar, "Betul, engkau anak khalifah. Saya ini kan anak sahabat besar yang dicintai oleh Rasulullah." "Betul, ayahmu ini orang yang dicintai oleh Nabi. Tetapi tadi saya waktu bermain dengan temanku, saya ditertawai, diejek, dihina oleh seluruh teman-temanku." Apa mereka hina? "Masa engkau anak seorang raja, seorang khalifah punya baju tambal-tambal begitu, punya baju robe-robe, tinggal dijahit-jahit." Menangis anaknya sahabat Umar bin Khattab, padahal dia khalifah bapak-bapak. Akhirnya tidak tahan melihat anaknya menangis, sahabat Umar menulis surat yang ditujukan kepada bendahara. Waktu itu belum ada bank ya, belum ada ini, yang ada bendahara Baitul Mal. Jadi di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, semua harta-harta itu dikumpul, namanya Baitul Mal, rumah harta. Ada bendaharanya. Sahabat Umar menulis surat, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada bendahara Baitul Mal. Saya Umar bin Khattab dengan ini meminjam uang kepadamu, meminjam uang Baitul Mal untuk saya belikan baju anakku. Karena baju anakku ini robe-robe. Nanti gantinya saya punya gaji bulan depan, potong." Apa jawaban? Apa jawaban bendahara itu? Kalau seandainya zaman sekarang namanya kepala dinas yang suruh, bupati yang suruh, "Oh iya kasih keluar, tidak perlu nanti mau diperiksa KPK apa semua, tidak tahu, yang penting saya disuruh." Apa jawaban bendahara saat itu? "Wahai Umar, ittaqullah, takutlah engkau wahai Umar kepada Allah. Kau meminjam uang sama saya dari Baitul Mal dengan jaminan kau punya gaji tahun depan, bulan depan mau dipotong.
Sekarang pertanyaannya, apakah kau jamin masih bisa hidup sampai bulan depan, wahai khalifah? Bayangkan Pak, apakah kau jamin kau punya umur bisa sampai bulan depan? Mau dipotong sekarang? Saat itu apa yang terjadi? Bukan marah khalifah, malah menangis. Dia kasih tahu sama anaknya, "Nak, Papa tidak berani, Papa tidak jamin Papa ini masih hidup bulan depan. Sudahlah, kau pakai baju yang robek-robek saja." Masya Allah, bagaimana sifat zuhudnya sahabat Umar bin Khattab. Ditikam oleh oleh seorang musyrik bernama Abu Lu'lu'ah. Dikasih minum Pak, dikasih minum, keluar air. Kasih minum susu, keluar susu. Akhirnya dia sampaikan, "Wahai anakku Abdullah, kau pergi kepada ibunda Aisyah, Siti Aisyah istrinya Nabi, bilang sampaikan salamku, Umar bin Khattab sudah akan meninggal dunia. Mohon keikhlasannya ibunda Aisyah untuk mempersilahkan atau mengizinkan saya dikubur di sebelah bapaknya." Jadi Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, ada tempat 1-0 Pak. Tempat 1-0 itu sebenarnya miliknya Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah mengatakan begini, "Sebenarnya tempat ketiga itu saya punya, karena Rasulullah suamiku, kemudian Abu Bakar, saya punya bapak, saya di sebelah. Tetapi yang meminta ini orang yang paling banyak jasanya untuk Islam, orang yang fasda bima tu'mar. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Umar, sahabat Umar bin Khattab. Wahyu itu khusus untuk Sayyidina Umar bin Khattab melalui Rasulullah. Maka karena dia yang minta, saya kasih." Akhirnya sekarang sampai sekarang Pak, yang sudah haji, yang sudah pergi umrah tahu itu. Bisa kita lihat, tapi jarak-jarak jauh. Itu orang Saudi tidak boleh berdekat-dekat. Ya, dia usir kita kalau berdekat terlalu jauh. Jadi berjalan saja di depan makam Nabi, di situ ada makam kuburan Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq, di sampingnya lagi Umar bin Khattab. Ada satu tempat yang kosong, masih ada satu. Sahabat mengatakan, "Wahai ibunda Aisyah, engkau di situ." Kata Aisyah, "Jangan, apakah kalian tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwa tempat itu adalah miliknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun ke dunia, akan memurnikan tauhid, akan berdakwah di dunia ini, dan akan menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan akan wafat dan meninggal dan dikuburkan di samping Rasulullah SAW." Jadi Sayyidina Umar bin Khattab saja Pak, matinya tidak ditahu. Dia mungkin tidak pernah meminta sama Allah, "Ya Allah, kasih mati saya ditikam orang," tidak pernah. Tetapi Allah berikan dia mati seperti itu. Kita juga begini Bapak Ibu, setiap saat berdoa pada Allah, "Allahumma khtim bihusnil khatimah." Kata ulama, jangan pernah kalian lupa, sujud terakhir itu adalah waktu yang paling mustajab berdoa. Agrabun nasi indallah fi sujud. Paling dekatnya posisi kita dengan Allah ketika sujud. Maka kalau sujud kasih lama-lama sedikit, ya. Walaupun misalnya kalau kita ruku agak cepat, kalau sujud agak lama sedikit. Karena posisi sujud itu sama Allah ketika sholat, itulah saat-saat terindah kita dengan Allah. Di sujud itu adalah saat-saat terdekat kita dengan Allah. Kita berbisik-bisik dengan Allah. Kita minta apa yang kita minta saat sujud, insya Allah Allah kasih. Ya, namanya saja orang baku dekat Pak. Sama dengan kalau kita baku jauh. Kalau kita minta apa jauh, tapi coba kalau dekat. Jadi pada saat sujud, ya, mudah-mudahanlah sholat kita ini menjadi sholat yang benar-benar ikhlas karena mencari ridha Allah. Sujud kita, ya, oleh karenanya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma khtim bi husnil khatimah." Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Bagaimana pernah saya sampaikan di depan, bagaimana melihat orang itu husnul khatimah. Orang melihat itu orang husnul khatimah
akhir kehidupannya bisa kita lihat. Mungkin waktu dia masih muda dia nakal, wajar. Mungkin dia begini, tidak pernah sholat. Tapi lihat akhir hayatnya. Lihat ketika dia sebelum meninggal dunia. Kembalikah dia ke hadirat Allah? Pulangkah dia menjalankan perintah Allah? Orang sebenarnya yang jauh dari Allah itu, dia tidak menyadari bahwa Allah itu dekat. Selalu beranggapan, Allah ini sudah marah sama saya, Allah tidak terima. Maka Allah bilang, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Berdosa, bertobat lagi. Berdosa hari ini, bertobat lagi. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan saya mau bertobat ini? Mau berhenti, dia bilang, kalau kau sudah berhenti bernapas, kalau berhenti bertobat. Kullu bani Adam hatta unta, semua kita ini ada dosa. Jangan merasa suci, tidak ada. Manusia suci itu cuma satu, cuma Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada. Bahkan di padang mahsyar. Nah, coba kita lihat dalam kitab, beberapa kitab, antara lain kitab Al-Azkarun Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin, beberapa kitab hadis, ada dijelaskan salah satu kisah menarik. Ini yang saya mau sampaikan di cara mata azia malam hari ini. Ketika di padang mahsyar, orang berkumpul menjadi satu. Semuanya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, akan berkumpul di suatu tempat yang disebut dalam hadis mahsyar. Di mahsyar itu orang mengharapkan apa? Yang orang harapkan adalah perbuatan amal baiknya hidup di dunia. Yang orang harapkan adalah perbuatan amal baiknya, amal jariahnya. Tiba-tiba datang masjid. Dia berbentuk macam pesawat terbang. Kita lihat, masjid di Pelawat, orang sampai masjid dulu. Masuk semua. Masuk semua yang pernah masuk ke dalam masjid ini. Bayangkan masjid akan berubah menjadi tempat yang menyenangkan bagi orang-orang nanti di padang mahsyar. Ketika sementara sulit, dia tiba-tiba ada binatang, sapi, kambing. Ditanya, ini dari siapa? Silakan engkau naik. Saya adalah kurbanmu waktu di dunia. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau orang tidak ada amal baiknya di padang mahsyar, yang dijelaskan oleh ulama, matahari itu sudah dekat dengan kita, dibayangkan begitu. Ada orang yang suarnya, keringatnya sampai di lutut. Ada orang keringatnya sampai di pusat, sampai di leher. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lalu ketika itu orang berombongan, kita pergi sama Nabi Adam. Dia Abul Bashar, dia adalah manusia pertama. Kita minta tolong sama dia, melalui dia kepada Allah. Lalu rombongan ini datang sama Nabi Adam. Ya Adam, anta Abul Bashar. Wahai Nabi Adam, kau adalah nenek moyang kami. Kau adalah manusia pertama. Isfa' lana, berikan pertolongan, minta sama Allah supaya dikasih mudah orang di padang mahsyar ini. Sudah siksa sekali. Apa kata Nabi Adam? Al-yom nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Saya juga sekarang ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya juga belum tentu mau selamat, kata Nabi Adam. Dulu ketika dalam surga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga ini. Apa makan saja yang ada. Wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Namanya huldi, tapi saya tetap dekati, bahkan saya makan buahnya. Ini masih saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum lagi saya punya anak Qabil dan Habil aku bunuh. Banyak saya punya dosa. Tidak bisa saya memberikan bantuan. Pergi kamu ke Nabi Ibrahim. Akhirnya Pak, rombongan tadi sama Nabi Adam berangkat ke sama Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta Khalilullah. Wahai Ibrahim, engkau kekasih Allah. Khalilullah. Kalau orang-orang teman sahabat Kristen mengatakan haleluya, itu Khalilullah. Kalau kita Khalilullah, artinya orang yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah ini Nabi Ibrahim.
Wahai Ibrahim, anta halilullah isfa'lana. Wahai Ibrahim, berikan pertolongan. Berdoa kamu sama Allah, wahai Ibrahim, supaya Allah kasih ringan ini padang mahsyar. Sempit sekali dan siksa sekali kita. Kata Nabi Ibrahim, sama. Al-yawm nafsi nafsi. Hari ini sendiri-sendiri. Hari ini sendiri-sendiri. Saya saja banyak, saya punya dosa yang belum bisa saya bayar. Pergi kamu kepada Nabi Musa alaihissalam, karena dia kalimullah. Nabi Musa itu Pak kalimullah, bercakap-cakap dengan Allah, Bu. Kalau kita ini bilang Allah, ya cuma berdoa, tidak pernah kita dengar suaranya Allah, apalagi mau lihat. Tapi Nabi Musa itu dialog dengan Allah. Ibaratnya sama dengan radio, ada suara, tiada gambar. Kita sekarang ini galak, tidak ada suara, tidak ada gambar juga. Kalau Nabi Musa dengar suaranya, ini ya Musa, ikhla'na alaik, wahai Musa, buka sandalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena kau sekarang berada di tempat yang suci. Itulah dasarnya orang kalau masuk masjid, biasa sepatu harga 100 juta, buka. Mau kepala desa, buka Pak Kades, buka Pak Bupati, buka Presiden pun masuk masjid, buka sepatu. Sedangkan Nabi Musa ini ikhla'na alaik, kasih keluar sandalnya. Nah sekarang ada orang sholat pakai sepatu. Ada yang pernah tanya masalah COVID ini, akhirnya sholat di jalan pakai sepatu. Ulama mengatakan begini, di zaman Nabi memang benar ada, karena zaman itu dingin sekali Pak. Itu kalau di Arab sana, kalau dia panas, panasnya minta ampun. Kalau orang jamaah haji, saya bawa jamaah haji 2018, itu pas panas Pak. Saya bawa jamaah haji itu, pica-pica semua ini. Bibir ini, tiada yang selamat. Tapi kalau kena dia dinginnya minta ampun. Maka di zaman Nabi ada orang sholat pakai sepatu Pak. Tapi caranya dia disapu Bu. Dikasih bersih dulu, diijanya begini. Kemudian baru sholat pakai sepatu. Sebab kalau mereka buka, dinginnya tidak bisa ditahan. Nah sekarang zaman kita, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini kita punya cuaca di pagi ini bagus-bagus. Jadi kalau terpaksa kita harus sholat jenazah, misalnya saya baru-baru ini berapa kali Pak, jamaah COVID-19 cuma taruh saja oto, kita jarak 2 meter macam di situ, kita sholat. Saya kasih tahu sama jamaah, yang mau sholat buka sepatu, berdiri di atas sepatu. Berdiri di atas sepatu, buka sandal, berdiri di atas sandal seperti begini. Jangan pakai sandal. Habis injak tai sapi, baru kamu mau sholat jenazah. Ya, buka sepatu. Ya, kita berdiri di atas sandal. Kalau seandainya kita mau sholat jenazah di jalan, ya, apa boleh buat? Ini sekarang kan musim COVID ini. Berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimatnya, apa kata Nabi Musa? Kamu mau minta tolong sama saya Nabi Musa? Dosaku ini saja belum diampuni Allah. Apa dosa Nabi Musa Pak? Dosanya Nabi Musa yang paling besar itu, pernah dia dapat anak buahnya Fir'aun. Begitu mau tangkap dia stop Pak dengan kiri, tidak singgah balik papan, tidak singgah UGD, langsung. Bayangkan tuh dia punya pajak guru itu Nabi Musa. Kalau saya punya guru cerita itu Habib Hussein, Nabi Musa itu tinggi besar. Dia punya jari-jari ini macam pisang Ambon besarnya. Coba bayangkan Bapak Lungku itu Pak, satu kali pukul tewas. Allah langsung menegur Musa, engkau telah melakukan pembunuhan ya Musa. Sampai itu kata Nabi Musa, dosaku belum diampuni Allah. Jadi kamu minta tolong sama saya saja ini apa pukul orang Riki tidak singgah IGD, tembus langsung balik papan orang. Tidak bisa saya. Kamu pergi sama Nabi Isa. Sama Nabi Isa. Wah, Nabi Isa lagi. Nabi Isa, Nabi yang paling santun. Nabi Isa, Nabi yang paling muda. Umurnya itu 33 tahun. Ya. Maka kalau kita dibangkitkan nanti Pak, insya Allah itu ikut umurnya Nabi Isa. Di padang mahsyar rata. Tidak ada yang so tua, ada yang muda. Pokoknya rata Pak, umur kita 33 tahun rata, mengikuti Nabi Isa alaihissalam.
Dalam keadaan apa? Uratan segalan, tidak berpakaian, telanjang orang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, orang nanti di padang mahsyar telanjang? Kata Rasulullah, betul, bertelanjang. Sebagaimana engkau lahir tidak ada pakaian, engkau di padang mahsyar juga telanjang. Kata Aisyah, apakah tidak malu orang nanti bakuliah kau telanjang gitu? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, saking dahsyatnya padang mahsyar, orang tidak sempat lagi bakuliah, tidak sempat lagi bakuliah kanan kiri. Semua begini mata Pak, menatap. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Semua orang menatap dirinya sendiri, tidak sempat lagi bakuliah orang di sebelah. Padahal telanjang Pak. Kata Nabi Isa, kata umat manusia saat itu, ya Isa anta ruhullah, wahai Isa engkau ruh Allah. Maksudnya ruh Allah. Nabi Isa tidak melalui proses macam kita. Dia ditiupkan, wa nafakhtu, ditiupkan langsung ada dalam perut, ya. Bukan macam kita lewat proses ini lagi. Dia ada langsung, maka disebut ruhullah. Minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah. Kata Nabi Isa, lebih sohe saya. Banyak saya punya dosa ini, yang saya tidak pernah mengaku Tuhan. Orang bilang saya Tuhan. Saya mau pertanggungjawabkan itu. La ilaha illallah. Tidak bisa. Sekarang kata Nabi Isa, tidak ada pertolongan lain hari ini kecuali kamu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi engkau, idhabu ila nabiyina Muhammad. Pergi kamu sama Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad semua rombongan manusia itu berkata, ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, tolong kami. Sudah dari mana-mana ditolak terus ini, kasihan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong kami, isfa' lana. Saat itu mendengar orang di padang mahsyar, Nabi langsung sujud Pak. Sujud di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, tolonglah manusia saat ini ya Allah. Kalau engkau tidak tolong, saya tidak bangkit dari sujudku ini. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, minta kita semua ini dibebaskan dari siksa padang mahsyar. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, wasal tu'ta, apa yang kau minta saya berikan. Dengan syafaatnya Nabi Muhammad, insya Allah mudah-mudahan kita dibantu, mudah-mudahan kita akan mendapatkan bantuan di padang mahsyar. Terlalu sulit Pak. Oleh karena tidak ada jalan lain sekarang ini kecuali kita membela agama Nabi Muhammad, kecuali kita berjuang dengan cara apapun. Kalau kita PNS berjuang dengan agama Muhammad, kalau kita pejabat perjuangkan agama ini. Jangan nanti sudah pensiun baru mengatakan, kalau saya seandainya dulu ente di mana? Ya, seandainya bantu agama Allah, walau cuma dengan tanda tangan. Banyak masjid-masjid kita, pondok pesantren kita, panti asuhan kita membutuhkan, walaupun cuma dengan tanda tangan. Sekarang ini Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak diparigi. Kalau ditanya kenapa tadi dibantu sana, tidak ada proposal. Tidak ada proposal. Jadi harus tunggu proposal dulu Pak. Begini, dalam agama kita ini, dalam Al-Quran dijelaskan ada dua tipe manusia. Dua. Ada pertama kategori as-sa'il. Apa itu as-sa'il? Orang yang tahu meminta. Kalau dia tidak beras, los DP mulu. Barangkali kau mau marah, tersinggung, minta uang mulai. Saya tidak berasku, minta dulu, bantu dulu saya le. Itu orang, kalau bahasa kita ini mungkin kajuru-juru. Tidak, memang begitu tipikalnya. Dia bisa meminta. Tetapi paling banyak orang yang tipe kedua. Apa tipe kedua itu Pak? Tidak tahu meminta, malu, kasihan kalau meminta. Jadi kita kalau punya harta, kalau kita punya harta, kemudian kita punya kekuasaan, jabatan, tidak usah menunggu orang meminta. Karena terbanyak orang ini tidak tahu meminta. Kenapa? Menjaga harga diri, malu. Maka tugasnya orang kaya, tugasnya pemerintah, bantu sama orang. Ya, bukan tunggu proposal. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, karena ada sekarang pejabat yang bilang dua yang saya takut. Apa itu dia bilang? Provokator dengan proposal. Kalau soal masa proposal, garuk kepala di. Padahal kan bukan uangmu, ya, uang negara. Serahkan, insya Allah, mudah-mudahanlah. Kita doakanlah, mudah-mudahanlah pejabat kita, pemerintah kita, mudah-mudahan semuanya amanah. Amin.
Kalau seandainya tidak amanah, ya Allah ya Rahman, dunia sudah mau kiamat ini, mudah-mudahan lah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, tidak panjang, sudah mulai titik-titik dia ini. Titik-titik, bukan titik-titik noda, titik-titik hujan. Belum ya? Kita akan melanjut. Setelah di padang mahsyar, selamat kita, Pak. Begitu sudah selamat di padang mahsyar, masuk peristiwa kedua. Peristiwa kedua itu apa yang besar? Peristiwa mizan. Peristiwa menimbang amal. Nah, amal kebaikan kita berat mana dengan amal jahat kita. Ketika masuk di timbangan, tiba-tiba timbangannya lebih banyak buruknya. Protes dia, ya Allah, saya protes. Saya ini tukang sambayang dulu. Hah? Saya ini ahli sedekah, ahli sholat. Kenapa begini saya punya timbangan? Kata Allah, karena kau beribadah cuma mencari pahala, bukan mencari ridha Allah. Ya Allah, saya mau sholat ini, sholat di masjid 27 rakaat, 27 derajat. Yang dia hitung pahala. Ini bukan menyembah Allah, menyembah pahala. Oh, saya tidak mau sembahyang di rumah. Di rumah cuma satu, kalau di masjid 27. Bukan menghadap Allah. Saya mau sedekah, pahala sedekah begini, begini. Saya mau naik haji, pahala haji begini. Tidak pernah, Pak. Maka kata Allah, kalau kau mengandalkan amalmu, sekarang coba dihitung. Wahai malaikat, hitung nikmat mata yang saya berikan sama dia. Kata malaikat dua-duanya, tidak, satu mata saja. Dicabut satu biji mata, ditimbang dengan amal kebaikan selama hidup di dunia, lebih berat nikmat mata itu. Kata Allah itu, tekor kau toh. Maka jangan beribadah karena mencari pahala, bapak-bapak, ibu-ibu. Beribadah kita ini cuma mencari ridha Allah. Ilahi, anta maksudi, Tuhanku, engkau yang aku tuju. Waridaka matlubi, keridaanmu yang aku cari. Surga itu 7 tingkat. Neraka juga begitu. Surga yang paling tinggi, di situ tidak ada bidadari, tidak ada. Tidak ada sungai, tidak ada ini, tidak ada ini. Kenikmatan di situ cuma satu. Apa kenikmatan surga tertinggi? Adalah wanadru ila wajhikal karim. Orang yang ada di surga itu melihat Allah langsung. Kata Rasulullah, nanti kamu yang di surga tertinggi akan melihat Allah ka'annamal badru fi tamamihi, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Bagaimana kita melihat bulan, Pak? Begitu kita melihat Allah nanti di surga, kalau kita dapat surga itu. Kalau tidak dapat surga itu di kelas bawah, ya cuma enak-enak saja, tidak lihat Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, jadi mudah-mudahanlah sekarang kita perbaiki amal ibadah kita. Jangan baku hitung-hitung amal, Pak. Kalau kita mau hitung kita punya amal, apa fungsinya ini malaikat pencatat amal? Kalau kita mau hitung sendiri kita punya amal, untuk apa orang itu malaikat? Jadi berbuat saja, mudah-mudahan malaikat yang catat. Dan tidak lolos sama sekali, Pak. Kiraman katibin, orang-orang yang menulis. Berikutnya setelah ditimbang amal kita, sagiyun au sa'id, apakah kita ini masuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara? Kita akan masuk yang namanya titian siratal mustaqim. Berikut, siratal mustaqim digambarkan oleh para ulama melalui hadis-hadis Nabi. Ahaddu minas sayd. Perjalanan siratal mustaqim itu lebih tajam dari pedang. Coba bayangkan, Pak, jalannya lebih sempit, lebih kecil sekali. Itu bukan berarti itu maksudnya menggambarkan kepada kita bagaimana siksanya orang yang ada memasuk siratal mustaqim itu. Maka Nabi SAW menggambarkan dalam hadis, ada orang yang melewati siratal mustaqim dengan merangkak dia pelan-pelan, macam orang ini merangkak begitu. Ada orang yang melewati siratal mustaqim dengan pantatnya ngesot ya, pas sorong-sorong pelan-pelan. Mudah-mudahanlah kita yang begitu saja. Ada orang yang melewati siratal mustaqim berjalan kaki. Tapi ada kata Nabi SAW, orang yang melewati siratal mustaqim itu kalbarkul khatib, bagaikan kilat menyambar.
Subhanallah. Orang ini Pak, lewat Siratal Mustaqim banyak yang terjatuh di bawah. Banyak orang yang setengah mati berjalan di situ. Tapi dia kalbarkul khatib, macam kilat, sudah sampai di ujung. Siapa mereka itu? Mereka selama hidup di dunia patuh pada perintah Allah, patuh pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua itu Pak. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad itu di Siratal Mustaqim, Nabi Muhammad berdiri di ujung sini. Begitu dia lihat umatnya kemari berdoa, ya Allah, Allahumma ansur ummati, ya Allah, selamatkan umatku kemari. Orang ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tahu bahwa itu umatmu? Min asaris sujud. Saya tahu itu saya punya umat karena ada bekas wudu, ada bekas sujud. Jadi saya tahu. Jadi kita ini Pak, Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad asal karena wudu. Tapi kalau anti air tidak pernah kena wudu. Nabi Muhammad sampai ente umatmu ya Rasulullah, tidak, bukan. Bagaimana tidak pernah kena wudu, anti air Pak? Jadi sekali-sekali bawa wudu lah, ya, minimal hari Jumat. Kalau tidak bisa 5 waktu sehari semalam hari Jumat sholat. Orang yang tidak kurang sholat usahakan hari Jumat harus cepat datang, ya, cepat datang, usahakan. Kata Nabi sebagai akhir ceramah, Nabi mengatakan hari Jumat itu semua perbuatan kita di hari Jumat itu dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah di hari lain misalnya 100, kalau hari Jumat sedekah 1000. Berbuat baik sama orang tua, kasih makan orang tua, basuap mama, bismillah mama. Kalau perlu, kalau masih ada kita punya mama Pak, masih ada kita punya ibu, hari Jumat beli kasih yang kue onde-onde apa yang mama suka, dibeli akan di pasar. Bismillah ya Allah, dengan ini saya masukkan di mulut ibuku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, banyak saya punya dosa sama mamaku ini ya Allah. Ini tidak hari Jumat mama cuma dijarah, mama cuma dikasih sakit hati, astagfirullahaladzim, lipat dosanya, lipat itu Pak. Mudah-mudahanlah kita ini menjadi anak-anak yang berbakti. Tidak ada sujudmu, salatmu, hajimu, zakatmu menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kau sia-siakan orang tuamu, kau siakan mama papamu. Demi Allah saya sampaikan, kita sujud sampai hitam, kita punya testa ini, tapi dengan orang tua tidak baik, Allah tidak suka. Ridha Allah, orang tua ini sudah pergi. Ketika dia hidup, apa yang pernah kita berikan sama dia? Pernahkah kita berbakti sama dia, sama orang tua kita? Kalau mereka sudah meninggal, ayo. Mungkin kita hilap, mungkin kita salah selama hidup dia, tetapi ketika dia meninggal dunia, perbaiki hubungan ini. Hari Jumat sedekah, taruh di masjid, bismillah ya Allah, ini harta papaku ya Allah, saya niatkan untuk dia ya Allah. Hari Jumat, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kepada hari Jumat, cepat-cepat datang ke masjid. Kata Nabi, siapa yang datang pada nafar awal itu jam 10, maka itu doja-doja yang di kampung-kampung jam 10 so pergi ke masjid, orang mulai basapu. Kalau orang juga mau dapat pahala seperti itu Pak, jam 10 pergi ke masjid Bu. Ibu-ibu bisa sembahyang? Boleh, sembahyang Jumat, ya, di Masjid Nabawi perempuan, Masjidil Haram perempuan. Cuma kenapa di Indonesia utamanya di Parigi ini kurang perempuan sholat Jumat? Karena tampak kecil. Kalau seandainya kita punya masjid 2 tingkat sana itu perempuan khusus di atas, sama aja Jumat perempuan, masya Allah pahalanya. Cuma karena tempat kita ini setengah mati, bulu baku samping lagi dengan laki-laki, ya sudah. Makanya kita perempuan di rumah, tidak dianjurkan sholat Jumat. Tapi kalau ada kesempatan sholat Jumat, perempuan, pahalanya luar biasa. Jam 10 datang. Siapa yang datang hari Jumat jam 10 nafar awal, maka nama seolah-olah dia berkurban unta. Tidak pernah kita bawa kurban unta Pak, karena unta cuma ada di Arab. Tapi kalau kita datang jam 10 di masjid, macam unta. Yang datang nafar kedua, rombongan kedua jam 11, bagaikan menyembelih sapi. Yang datang nafar ketiga setengah 12, dia baru datang bagaikan menyembelih kambing. Yang datang rombongan keempat pas jam 12, Allahu Akbar, baru masuk. Dari tadi semua merokok di luar, baru masuk masjid. Oh, masuk azan sana, masuk.
Mohon maaf, ente cuma bagaikan dapat ayam saja. Bolehlah, masih ayam. Ya. Tapi kalau masuk di masjid sudah khutbah orang, mohon maaf, cuma telur. Ya, telur. Ya namanya orang sudah khutbah. Tapi ada yang paling soe, nanti bakamat baru masuk, telur busuk. Tidak usah, lebih baik atau sampai Jumat. Nanti suruh bakamat, apa suruh bakamat sana, masuk ke sana. Astagfirullah. Percuma. Kenapa? Tidak masuk memang dari tadi, ya. Ini Pak, di mana-mana saya ceramah saya sampaikan. Kalau perlu, kalau ada masjid usahakan tidak usah pakai teras. Karena di situ sudah orang bersandar, badudu, Maroko. Maka dulu kita ingat Masjid Nur, Masjid Arab sana, masih ada almarhum Pahiola. Saya punya abah cerita. Itu di Masjid Nur dulu, orang bahutbah di sana, orang baca cerita juga di sini. Dulu Masjid Nur dulu masih ada dia punya tanpa baca cerita. Oh, Talingka. Namanya abah pintar. Dia tunggu kamu. Minggu depan begitu azan Allahu Akbar, abah tarik selang. Dia ambil selang data bahulu, dia siram semua itu teras. Dulu di mana kamu kecuali masuk? Basah. Terpaksa masuk. Jadi sekarang ini kalau banyak berduduk di teras Pak Imam, bagi syarat siram saja di teras. Supaya orang masuk ke dalam. Ya, mudah-mudahan lah kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diterima semua amal ibadahnya. Kalau seandainya ada salahnya, ada hilafnya, mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke tempat ini, inilah bentuk kita punya doa terakhir, ya. Doa terakhir ini, Pak. Hadiah terakhir kita sama almarhum. Maka biasanya dipimpin doa bersama-sama. Mudah-mudahanlah kita kirimkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini kita kirimkan, pahala dari pembacaan Al-Fatihah ini kita niatkan kepada almarhum. Ala hadanni wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sim madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ceramah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebihnya dari apa? Benarnya dari Allah, kurangnya dari saya. Akhirul kalam, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi